Selamat datang di pembelajaran interaktif. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peranan agama Buddha dalam memelihara perdamaian. Pelajaran ini diperuntukkan untuk SMP kelas 9. Yang pertama, kita akan mempelajari SK, KD, dan indikatornya. Untuk standar kompetensi memahami peranan agama Buddha dalam memelihara perdamaian. Yang kedua adalah kompetensi dasar, mendeskripsikan peranan agama Buddha dalam memelihara perdamaian dan menceritakan kisah Buddha untuk menciptakan perdamaian. Indikatornya: 1. Menjelaskan arti perdamaian dan simbol-simbol perdamaian. 2. Mendeskripsikan hubungan Hiri Ottapa dengan perdamaian dunia. 3. Menunjukkan karakter pemimpin yang damai. 4. Menjelaskan pemimpin menurut agama Buddha. Pengertian damai. Damai berarti tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, dan tenang. Perdamaian dapat menunjuk pada tujuan mengakhiri sebuah perang atau konflik tertentu. Damai ketiadaan perang atau ke sebuah periode di mana sebuah angkatan bersenjata tidak memerangi musuh. Simbol-simbol perdamaian. Yang pertama, ini adalah api perdamaian. Api perdamaian ini berada di ujung kanal maksud saya. Di Taman Lumbini. Api ini konon dikatakan bahwa menyala terus dan tidak pernah padam. Yang kedua adalah gong perdamaian Nusantara. Mengapa dikatakan demikian? Dalam rangka meredam konflik yang kerap kali terjadi di Nusantara, gong perdamaian Nusantara di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dikirap menuju kota Palu, Sulawesi Tengah, yang selama ini dikenal sebagai daerah rawan konflik. Dikirapnya gong perdamaian ini bertujuan untuk sebagai sarana persaudaraan dan pemersatu demi terwujudnya perdamaian di Nusantara. Gong perdamaian Nusantara berasal dari Desa Plajen, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara. Merupakan gong keempat setelah sebelumnya ditempatkan di daerah istimewa Yogyakarta, Kupang, dan Kalimantan Barat. Yang ketiga adalah gong perdamaian dunia. Gong perdamaian dunia ini dipukul oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pertama kali di Konferensi Asia Afrika. Gong ini berdiameter 2 meter dan berat 180 kg. Masing-masing memiliki simbol dan makna tersendiri yang dapat mengontrol dan mengakomodir aspirasi kepentingan umat manusia, diantaranya simbol agama, bendera negara, lambang daerah atau kota. Gong ini akhirnya dikirim ke 46 negara di seluruh dunia dan membawa pesan perdamaian. Selanjutnya, menjelaskan hubungan Hiri Ottapa dengan perdamaian dunia. Seperti yang kita tahu, Hiri diartikan sebagai malu berbuat jahat dan Ottapa takut pada akibat perbuatan jahat. Hiri Ottapa disebut sebagai Dharma pelindung dunia. Mengapa demikian? Apabila setiap orang memiliki hiri dan ottapa, maka dia akan malu untuk melakukan perbuatan jahat dan takut pada akibat perbuatan jahat. Apabila semua orang melakukan mempunyai ini, maka dunia ini akan terlindungi. Untuk itulah adanya hukum. Setiap orang takut pada hukum dan malu melanggar hukum. Selanjutnya, pemimpin yang damai. Di sini saya tampilkan beberapa seluruh pemimpin yang pernah memimpin Indonesia, dan ini mereka adalah termasuk golongan pemimpin yang damai.
pemimpin yang damai, pemimpin yang sangat didambakan oleh bawahannya, pemimpin yang damai dilandasi hati yang bersih, bebas dari 3 penyakit batin, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Kebanyakan pemimpin dunia sekarang ini masih memiliki 3 penyakit itu. Tidak ada pemimpin yang tidak salah. Selama hati pemimpin masih ada 3 penyakit tadi, maka pasti ada kesalahan dalam memimpin. Selanjutnya, apa syarat pemimpin yang baik dan damai? Dalam kitab Jataka 80, Sang Buddha mengajarkan 10 syarat seorang pemimpin atau dasar raja dhamma. Ya, dasar raja dhamma. Yang pertama adalah bermurah hati atau dana. Dana ini dimaksud adalah bersedia mengorbankan harta demi kepentingan yang dipimpinnya atau masyarakat. Yang kedua adalah bermoral atau sila, memiliki sikap yang baik dalam pikiran, ucapan maupun perbuatan. Yang ketiga adalah rela berkorban atau paricaka, rela berkorbankan kesenangan atau kepentingan pribadi demi kepentingan masyarakatnya. Yang keempat adalah tulus dan hati bersih atau ajiwa, memiliki kejujuran, ketulusan, sikap maupun pikiran. Yang kelima adalah ramah, sopan, santun atau mahdawa, memiliki sikap ramah, simpatik, dan menjaga sopan santun, baik ucapan, perkataan maupun perbuatan. Yang keenam adalah sederhana, membiasakan diri dalam hidup kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan dalam hidup. Yang ketujuh adalah tidak berniat jahat, bermusuhan, dan membenci atau agoda. Yang kedelapan adalah tanpa kekerasan atau ahimsa, tidak menyakiti orang lain, memelihara sikap kewargaan, tenang pada perdamaian, menjauhi segala sikap kekerasan dan penghancuran hidup, sabar dan rendah hati atau kanti, sabaran pada mengalami kehalangan, kesulitan, memiliki kerendahan hati pada saat menghadapi hinaan dan celaan. Yang terakhir adalah tidak menimbulkan pertentangan atau awirodana, tidak menentang dan menghalangi kehendak mereka yang dimimpinnya. Nah, demikianlah beberapa pemaparan. Selanjutnya adalah tugas kalian untuk membuat makalah yang berjudul mengenai kisah Buddha mendamaikan peperangan 2 suku yang memperebutkan air di Sungai Rohini. Nah, tugas ini dikumpulkan minggu depan dan kalian akan mempresentasikannya. Selamat mengerjakan. Sekian, terima kasih.